Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa man wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Surah Ar-Ra'd mulai dari ayat 22. Hamba Allah yang mulia, hari ini kita sedang menjalankan perintah, yakni melaksanakan ibadah puasa. Secara bahasa, puasa bermakna al-imsak, artinya menahan. Kata puasa ini semakna dengan kata sabar, yang juga mempunyai arti atau makna menahan, al-imsak. Lalu timbul pertanyaannya, mengapa Allah mempersamakan makna puasa dengan sabar? Dan pemaknaan yang sama antara puasa dan sabar ini tidak hanya dari segi bahasa, tetapi persamaan itu juga bisa dilihat dari segi pahala yang didapatkan. Pahala yang didapatkan dari sabar adalah, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mampu sabar itu akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tak terbatas, unlimited. Selanjutnya, puasa juga mendapatkan pahala tak terbatas. Nabi pernah berkata bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu akan dikelipatkan sampai 10 kali kelipatan, atau yang paling besar sampai 700 kali lipat bagi pahala sedekah. Namun untuk pahala puasa, kata Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas ganjaran dari pahala puasa. Artinya puasa itu balasan pahalanya juga tak terbatas. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, jadi dua persamaan ini dapat kita tegaskan, puasa dengan sabar itu sama secara makna, yakni menahan. Kemudian yang kedua sama secara pahala, yakni pahala yang tidak terbatas. Lalu apa sebabnya Allah mempersamakan antara puasa dengan sabar? Para ulama mencoba memberikan telaah bahwa di antara maksud Allah mempersamakan sabar dengan puasa adalah sejatinya puasa itu adalah menjadikan kita orang yang bersabar. Sebab di puasa ini adalah di mana kita dilatih untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang sejatinya itu boleh kita lakukan. Contoh, kita dilarang untuk makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebenarnya makanan itu kan makanan kita. Halal karena kita beli, kita miliki, atau kita tanam. Tetapi di siang hari kita nggak boleh makan. Atau maaf, kita punya istri. Istri itu halal, kita sudah nikahi. Tetapi di siang hari kita nggak boleh gauli.
Allah mengajarkan kita untuk berperilaku sabar. Menahan dari sesuatu yang mestinya bisa kita lakukan. Bila ini sudah bisa kita lakukan, maka tentu Allah berharap lebih dari itu. Bila kalian sukses menahan dari sesuatu yang boleh kalian lakukan, apatah lagi kalian mestinya akan sukses pula dari menahan sesuatu yang itu sejatinya nggak boleh kalian lakukan. Karena itu, mulai di bulan Sya'ban kemarin, para ustaz telah menyampaikan berbagai hadis yang mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah kita pada puasa ini adalah ketika kita mampu untuk berdamai dengan kawan-kawan yang sebelumnya mungkin punya masalah. Jadi ampunan Ramadan ini akan tertutup tatkala kita belum mampu berdamai dengan orang. Sehingga Nabi berkata dalam sebuah hadis qudsi juga, anziru hadain hatta yastaliha, anziru hadain hatta yastaliha, anziru hadain hatta yastaliha. Tangguhkan ampunan itu bagi orang yang masih berbantah-bantah sampai dia berdamai. Tangguhkan ampunan itu bagi orang yang masih berbantah-bantah sampai dia berdamai. Diulang sampai 3 kali. Artinya positif bahwa ibadah puasa ini akan ditolak tatkala sang yang berpuasa itu belum mampu berdamai dengan teman sejawat, keluarga, atau siapa. Kemampuan mengelola emosi, menahan diri untuk tidak mengedepankan rasa amarah, lalu memberikan maaf, itu menjadi prasyarat untuk puasa boleh diterima Allah SWT. Karena itu pula budaya kita, masyarakat Indonesia, khususnya di Riau ini, kalau memasuki bulan suci Ramadan, ada budaya mendoa memasuki Ramadan. Isi mendoa sebelum memasuki Ramadan itu apa? Meminta dan memberi maaf. Mengapa ini dilakukan? Karena sejatinya berangkat dari rohnya hadis tadi. Karena itulah orang tua-tua kita dulu dengan percaya diri mengatakan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Karena adat budaya itu tadi sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan punya cantolan dari firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi puasa mendidik kita, menempa kita untuk menjadi orang yang bersabar. Nah, ketika kita sudah mampu bersabar, maka kita akan ditempatkan salah satu penghuni surga. Karena Allah itu kan dalam surah Al-Baqarah mengatakan begini, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Allah itu ngajak kita ke surga dengan ampunannya. Jadi pengennya Allah tuh kita masuk surga. Lalu bagaimana kiat Allah atau siasah Allah agar kita bisa masuk surga? Dilatihnya kita menjadi orang sabar. Diperintahkan kita berpuasa. Diharapkan dengan puasa ini kita menjadi orang sabar, dan orang sabar ini akan ditempatkan di surga. Dalam surah Ar-Ra'd tadi Allah katakan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang bersabar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara jalan latihan sabar tadi adalah puasa. Lalu dia wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Memang kesabaran itu akan terlihat dari kemampuan dia konsisten mendirikan salat. Karena memang salat juga merupakan bentuk latihan kesabaran. Kita sibuk bekerja, dagangan sedang laku keras. Hayya 'alas shalah. Datang panggilan sholat, dagangan tutup, kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sang pemberi rezeki itu yang banyak-banyak tadi sedang memanggil.
Maka nggak mungkin kita abaikan sang pemberi rezeki yang sedang memanggil. Kita sedang mengambil rezekinya, masa sang pemberi rezeki diabaikan? Sabar, tutup dagangan, berangkat menemui panggilan Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Bentuk kesabaran itu tadi nampak pula ketika ia mampu memberikan sebagian rezeki yang telah Allah bagikan kepada dirinya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Harta yang telah kita dapatkan ini sejatinya alat uji kesabaran pula. Akankah kita mengatur harta itu atau justru kita diatur oleh harta? Tatkala kita mampu mengatur harta, maka ini uang, kata Allah, kau bagi fakir miskin, kau bagi anak yatim, kau bagi tetangga, kau bagi keluarga, sanak famili, andai taulan. Dengan gagah berani kita katakan bagi. Berarti kita menjadi tuan harta kita sendiri. Tetapi tatkala kita menjadi budak harta, nanti kalau dibagi nih kurang pula uang kita nih. Jadi miskin pula kita nanti nih. Berarti uang mengatur kita. Kata uang, tak usah lagi aku dibagikan ke sana, nanti kurang uang kau, nanti kau tak dapat beli ini lagi. Hari ini kita diatur uang, budak harta kita. Maka alat uji kesabaran tadi adalah harta yang dimiliki. Akankah kita dengan gagah berani mengatur pengeluaran uang ini sesuai dengan perintah Allah atau bukan? Jadi Bapak Ibu amal Allah berbahagia, bentuk kesabaran terlihat dari kepiawaian kita mampu mengelola dengan gagah gempita, gagah berani mengelola harta-harta yang telah Allah berikan kepada kita. Berikan, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kalian bohong beragama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tatkala kalian tidak peduli kepada anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, kalian tidak memberi makan orang miskin. Ini kita punya harta, santun anak yatim. Kita punya harta, bagi makan orang miskin. Lolos tentang harta. Kemudian yang ketiga, bentuk kesabaran itu juga terlihat dari wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ketika kita berani menukar kejelekan orang dengan kebaikan. Orang itu jelek ke kita, kita baik. Kalau orang itu baik, kita baik, itu standar aja. Kalau orang itu tak baik, kita lalu nggak baik, standar. Orang yang nggak puasa pun melakukan itu. Orang nggak Islam pun bisa begitu. Tetapi Islam ajarkan dengan risalah puasanya, orang tak baik, kita baik. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Wa ahsin man asa'a ilaika, kata Nabi. Kalian berbuat baik kepada orang yang tak baik buat kalian. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Suatu ketika datanglah seseorang yang ingin membunuhnya. Suraqah. Dia menghunus pedang, ingin memenggal leher Nabi, lalu dia katakan kepada Nabi, "May yamnu'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi engkau dari pedangku ini? Kata Rasul, Allah SWT. Begitu serta-merta qadullah, pedang itu jatuh, lalu Nabi ambil pedangnya, balik Nabi mengancam ke Suraqah, lalu dia katakan kepada Suraqah, "May yamnu'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi engkau dari pedang ini? La ahadan. Kata Suraqah, tak ada. Lalu Nabi memaafkannya. Bisa memaafkan orang yang gak baik. Wah, ini keren kali. Oh, berat kali ini Ustadz memaafkan orang yang jahat ke kita. Memang berat karena hadiahnya surga. Kalau kerjanya ringan, hadiahnya kipas angin. Nah, terus yang terakhir, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, ketika kita sudah mampu sabar menghadapi, tetap berperilaku baik kepada orang yang jahat, maka kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Maka kalian akan dimasukkan ke surga Aden. Kalian masuk ke surga Aden ini bersama ayah mak kita. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Kita boleh bawa ayah mak kita. Kita yang sabar, ternyata ayah mak kita tidak masuk surga. Kita bisa keluarkan dia dari neraka, masuk ke surga. Wa azwajihim, suami kita. Kalau kita perempuan yang sabar, suami kita, pasangan kita bisa kita masukkan ke surga. Andaikan dia tidak di surga. Sebaliknya jika yang sabar nih suami, maka istri bisa dibawa ke surga andai dia tidak masuk di surga. Andai ia masih di neraka. Wa dzurriyyatihim, kemudian juga anak cucu cicit keturunan kita bisa ajak ke surga.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat keluar masuk dari pintu surga itu tadi menandakan kita Allah persamakan dengan malaikat. Subhanallah. Luar biasa efek dari kesabaran. Karena itu Allah latih kita di puasa ini untuk menjadi orang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas engkau karena engkau telah menjadi orang yang sabar. Semoga puasa kita tahun ini benar-benar menjadikan kita orang yang sabar sehingga kita Allah tempatkan di surga adil kelak insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.